Oke, kita mulai file Excel. Kita buka file Excel yang nilai setiap mata pelajaran telah kita inputkan di file Excel kita. Sudah kita buat setiap mata pelajarannya. Ini contoh untuk mata pelajaran yang ada di sekolah. Ini contoh saja. Nah, nilainya juga sudah diinputkan di sini, hanya sebagai contoh. Di sini kita akan membuat tutorial tentang rumus jumlah di Microsoft Excel. Pertama, sel ini kita letakkan di sini dulu, di sel ini. Nah, rumus jumlah kita ketik sama dengan, tulis sum, buka kurung. Nah, ini rumus jumlah, sum itu dengan rumus jumlah. Langsung kita drag. Ini kita drag dari sini, tarik, tutup kurung. Setelah tutup kurung, kita enter. Nah, ini jumlah nilai setiap mata pelajaran atas nama Anas Taswa. Ini rumus jumlah. Nah, bagaimana untuk ngisi di sini? Apakah kita tulis lagi rumusnya atau bagaimana? Lebih enak, lebih nyamannya kita copy paste. Tapi ada copy paste di Excel yang lebih mudah. Caranya dengan cara kursor ini kita letakkan di sudut kanan bawah, sehingga kursor berubah menjadi tanda plus hitam. Kalau kita geser, tanda plusnya putih. Nah, untuk ditarik copy paste, dia jadi kursornya warna hitam. Oke, kita tekan, tarik ke bawah. Oke, lepas. Nah, secara otomatis rumus jumlah ini sudah ada di masing-masing sel yang kita inginkan. Ini jumlahnya udah ada. Maksudnya juga rumusnya juga akan ikut. Gitu loh. Nah, ini untuk rumus jumlah dengan cara cepat. Misalnya siswanya ada banyak, ada 40, tarik sampai 40. Jadi dengan mudah menghitung rumus jumlah. Nah, bagaimana kita pakai nilai rata-rata? Nilai rata-rata kita seperti tadi, kita letakkan di sel paling atas dekat rata-rata. Kita buat sama dengan average. Nah, boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf besar. Kita buka kurung, kita drag seperti tadi, nilai si Anas Taswa, tarik ke kanan, tutup kurung, enter. Nah, ini nilai rata-rata, si Anas Taswa. Nah, gimana ini tadi? Seperti tadi rumus jumlah, kita copy paste. Ini sel ini kita letak di sini, kita tarik ini tanda plusnya sehingga menjadi hitam, tekan, tarik ke bawah, siap. Nah, ini kebetulan angka di belakang komanya ini ada 2 angka di belakang koma. Ini bisa kita buat 1 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Gimana caranya? Caranya kita blok, tarik dari sini, blok, kita klik kanan, buka format cell. Oke, kita masuk, biasanya di general awalnya, tapi di sini kita masuk ke number. Number di sini tertulis decimal place, artinya ruang tempat desimal. Nah, kebetulan tadi 2, misalnya kita ubah menjadi 1 angka desimal di belakang koma, 1 angka di belakang koma. Oke. Nah, kan jadi 1 angka di belakang koma. Misal mau kita buat menjadi 3 angka di belakang koma, kita kembali kepada klik kanan, format cell, di number, masuk decimal place, kita buat 3 angka, tes ya. Nah, 3 angka di belakang koma. Nah, kita kembalikan 2 angka. Standarnya untuk nilai itu 2 angka di belakang
koma. Kebetulan rumus saya tadi sudah memang 2 angka di belakang koma, pengaturan di format selnya, makanya udah langsung 2 angka belakang koma. Saya kembalikan 2 angka belakang koma. Siap. Oke, rumus jumlah, rumus rata-rata sudah selesai. Kita masuk ke rumus ranking. Kita lanjut saja, tak perlu berlama-lama. Kita tulis di sel di sini di bawah rank sama dengan rank. Nah, buka kurung. Tuh, rank buka kurung. Di situ kita lihat setelah rank buka kurung number nih boleh kita pakai ambil nilai rata-rata atau boleh kita pakai ambil nilai jumlah, boleh. Yang penting jumlah semua, rata-rata semua. Nah, di sini saya menggunakan nilai jumlah. Misal jumlah, kita klik di satu sel di sini, tep. Nah, U6 artinya U ini adalah ini kolom U, ini kolom V. Nah, jadi U. Ini kan yang kita klik kolom U. Yang ini U6. Kita lihat barisnya. Karena yang namanya tabel itu ada kolom, ada baris. Nah, kolom itu ke bawah, baris itu ke samping. Kolom U baris 6. Nih, ini nomor. Kalau yang ini 6. Nih nomor 1. Jangan salah. Kadang biasa keliru. Nah, ini adalah baris ke-6. Nah, kita lihat rumus di sini nampak nih, rank number. Nah, kita menggunakan yang tadi di sini U6. Setelah itu apa? Tergantung laptop. Kadang laptop pakai di sini ada tanda koma, kadang ada titik koma. Nah, ikuti rumus yang ada di laptopnya, pengaturan laptop. Sedangkan pengaturan laptop saya di sini menggunakan koma, kita ikuti koma. Kalau di laptop saudara-saudari menggunakan titik koma, ikuti titik koma. Di situ ada pengaturannya tuh, koma. Nah, itu setelah number itu ada koma. Nah, di sini koma. Kalau di laptop saudara-saudari menggunakan titik koma, klik titik koma. Nah, saya lanjut ke koma. Oke, kita kembali punya kita tadi. Nah, setelah ini ref nih artinya yang mau kita ranking nih dari nilai mana sampai nilai mana. Nah, kita kembali tarik lagi dari sini. Dari sini. Nah, kita tarik belum ya, tekan, drag ke bawah, tep, sampai semua siswa, jumlah semua siswa nih, angkat. Nah, di sini saya sarankan pakai mouse agar nyaman meletakkan ini. Kalau tidak pakai mouse pun di lewat sini pun bisa ngetiknya nih. Nah, juga bisa, bisa juga, tapi lewat mouse juga bisa nih. Lebih enak pakai mouse. Nah, maksudnya tadi udah di drag. Di sini ada kita tambah, yaitu tulisan $. Maksudnya $. Nih, lihat di keyboard ada tulisan $. Biasanya tulisan $. Ini terletak di daerah angka di laptop, di keyboard laptop. Coba cari S. Kebetulan di laptop saya ini tulisan $. Di angka 4. Nah, jadi kita kalau nak tekan S nih biasanya kita tekan Fn S. Salah, 4 lah, itu langsung tekan ya S. Salah. Sip. Bukan Fn, ternyata pakai Shift 4. Jadi di sini ada Shift $. Setelah U juga kita kasih, ini lebih enak kita pakai mouse, jangan pakai tombol kiri kanan. Nah, setelah U kita tekan Shift S lagi $. Nah, ini ada sampai, ini titik 2 artinya sampai. Jadi U6 ini sampai U24, betul kan? Nah, ini U6 sampai U24. Oke, di sini juga sama, kita kasih $. Si S. Nah, setelah U tuh Shift S. Nah, oke, perhatikan semuanya. Sebelum U Shift S, setelah U Shift S. Maksudnya $. Tuh. Lalu kita kembalikan ke belakang 24 nih tadi. Kebetulan U24
U24 paling akhir. Nah, kita lihat tadi number udah yang biru. Referensi ini maksudnya dari mana sampai ke mana? Nah, ini dari U6 sampai U24. Udah. Kita lihat punya tadi kayak pakai koma. Nah, punya saudara-saudari mungkin titik koma, ikuti. Kalau di sini pakai koma, kita klik koma. Nah, kalau di scanning, di sini ada keterangan di scanning. Di scanning itu artinya peringkat satunya dengan jumlah nilai yang tertinggi. Kalau ascending, kita ini peringkat satunya dengan jumlah terendah. Nah, di sini jumlah tertinggi kita pakai 0. Biasanya yang ranking itu kan jumlahnya tertinggi, kita klik 0 saja. Tutup. Setelah itu habis, tutup kurung. Oke, itu rumusnya. Habis contohnya tidak ada lagi. Nah, lalu kita enter. Nah, ternyata si Anastasia peringkat 17 dari 19 siswa. Nah, kita lanjutkan rumus yang tadi agar tidak perlu kita menulis rumus, kita copy paste dengan cara kita drag nih. Nah, ini plusnya putih, plusnya hitam. Kita tekan, turunkan, angkat. Nah, langsung. Ini kita save lebih aman. Ctrl S. Kita lihat ini juara satunya berada di siapa nih? Hamsipah Zahra juara 1. Juara 2 Jeski Rifandi. Juara 3 si Neni Yuningsi. Nah, ada H seharusnya nih, Yuningsi nih, kasih H. Nah, kalau tidak salah. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya lewat link YouTube. Nah, jumlah rata-rata rank ini bahasa Inggris, seharusnya tadi ranking, tapi bisa juga bahasa Indonesia juga rank, tapi jarang dipakai namanya rank itu ranking gitu loh, bahasa Inggris rank. Nah, ini peringkatnya langsung, tidak perlu kita hitung-hitung pakai kalkulator, pakai HP, kadang salah hitung, salah tambah, salah bagi. Ini rata-rata. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.